Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Irfan di channel Teropong Lingkungan, channel yang membahas tentang masalah lingkungan, edukasi maupun solusi. Jadi ini adalah program spesial di Teropong Lingkungan karena ini adalah program podcast. Kita juga buat program podcast seperti channel-channel YouTube yang lain biar lebih keren. Jadi hari ini kita sudah bersama dua orang hebat. Ada Kakak Depolai selaku leader WCD atau World Cleanup Day Regional Sulbar. Bersama ada juga Kak Hussein-Nur atau biasa kita panggil dengan Kak Cia. Dia juga salah satu dosen terhebat Sulbar. Bisa Kortim WCD 2022 Regional Sulbar dan juga selaku dosen di Universitas Sulawesi Barat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persiapan menuju Hari Aksi Bersih Sedunia atau World Cleanup Day 2022. Mungkin langsung saja pertama kita akan ngobrol dulu bersama dengan leader WCD Sulbar. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin pernah lihat di media sosial World Cleanup Day atau WCD, tapi belum paham apa itu World Cleanup Day, gerakannya apa saja, terus apakah itu salah satu komunitas atau hanya aksi gerakan saja. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Kak. Oke, makasih banyak atas kesempatannya nih Bung Irfan. Ya, Kak, silakan. Jadi salam lestari buat teman-teman semua. Salam tekad, satu dorongan, satu visi bahwa kita mencintai lingkungan yang bersih, indah dan elok dipandang mata. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, alhamdulillah pada tahun ini WCD dalam hal ini World Cleanup Day tahun 2022 kembali terlaksana sesuai dengan misi teman-teman kita yang ada di seluruh dunia, di mana pada tahun ini, di mana pelaksanaan WCD tahun ini di aksi cleanup itu diikuti serentak di 191 negara. Alhamdulillah. Jadi misi ini adalah merupakan misi bersama yang melihat problematika lingkungan kita yang begitu banyak, yang sampai detik ini belum menemukan solusi yang tepat. Jadi semoga melalui gerakan-gerakan aksi kecil ini bisa memberi dampak walaupun tidak secara signifikan, tetapi terus-menerus dilakukan, itu memberi efek yang baik untuk bumi yang kita cintai. Jadi sesuai host tadi bertanya, mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan di luar sana masih banyak yang tidak mengenal tentang apa itu WCD. Jadi program WCD ini pertama kali diinisiasi oleh Let's Do It World di Estonia, dan pada tahun 2018 ini diperkenalkan lewat Let's Do It Indonesia melalui program World Cleanup Day Indonesia 2018. Jadi di Indonesia ini pertama kali dicanangkan itu tahun 2018. Berjenjang sampai hari ini, alhamdulillah WCD telah melaksanakan aksi cleanup ini pada tahun keempat, yakni 2018, 2019, 2020, 21, 22, ini tahun kelima ya. Jadi alhamdulillah udah nyampe ke tahun kelima kita melaksanakan aksi ini. Dorongannya adalah walaupun mungkin aksi ini cuma sehari saja dilaksanakan, tetapi input yang diharapkan adalah bagaimana masyarakat dan generasi kita yang menduduki bumi ini bisa sadar gitu, betapa pentingnya kita menjaga. Ya inilah potret lingkungan kita. Masih banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Masih banyak masyarakat atau kawan-kawan kita, masyarakat Indonesia yang tidak sadar tentang dampaknya kita membuang sampah sembarangan. Jadi inilah ruang kami sangat berterima kasih banyak kepada Teropong Lingkungan telah memberi ruang ini sebagai bahan edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Nusantara untuk bagaimana kita lebih peka terhadap lingkungan kita. Karena kalau bukan kita yang sendiri yang peduli nih, yang menduduki dunia, ya siapa lagi yang membersihkan? Mari kita selamatkan bumi kita ini untuk generasi kita ke depannya. Jadi WCD untuk mohon izin Kakak Cia dengan Bung Irfan,
Jadi WCD tahun ini insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Majene, tepatnya untuk titik aksi lokasinya itu berada di pesisir Pantai Barane. Jadi beberapa rentetan dari hasil survei teman-teman di lokasi, kami memilih lokasi ini karena kami mikir lokasi ini mobilisasinya gampang dilihat, dan memang di sana kondisi hari ini memang pesisir Sulbar secara menyeluruh memang berdampak karena ini kondisi cuaca hari ini adalah angin timur, jadi sampah akan banyak ke pesisir. Tapi itu tak menyurutkan semangat kita untuk terus melaksanakan aksi, Bung Irfan. Karena mengapa? Dengan dorongan aksi yang kita lakukan ini, sampah itu tidak berotasi lagi gitu. Jadi sampah yang kita angkut nantinya entah banyaknya berapa ton yang akan kita kumpul, itu harapan kita. Jangan sampai sampah itu akan berotasi kembali terus secara berturut bertahun-tahun. Sampai itu kalau udah ini balik ke laut akan kembali ke masyarakat juga. Satu poin yang menjadi catatan nih buat rekan-rekan semua yang ada di luar sana, khususnya penonton dari Teropong Lingkungan, ini sebenarnya yang selalu kita galakkan ini. Karena mengapa sampah, khususnya sampah plastik yang terus mendiami lautan kita, apalagi sampai mungkin detik ini Indonesia masih menjadi peringkat kedua ya penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan. Ini akan menjadi poin catatan buat kita karena di masyarakat kita konsumtif ikan pasti masih ada. Ini ada Bu dosen dari perikanan, kebetulan salah satu korting kita di provinsi, Bung Irfan, semoga akan bisa memberi gambaran kepada kita, dan inilah mungkin dorongannya Ibu Cia atau Kakak Cia, sehingga mengapa beliau mau terlibat langsung di kita di lingkungan gitu, khususnya di daerah pesisir. Mungkin karena keresahannya juga nih Bu dosen ini. Ya, gitu. Jadi mungkin itu singkat ya Bung Irfan, sedikit penjelasan tentang WCD, dan yang terpenting tadi bahwa untuk pelaksanaan tahun ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022. Itu titiknya untuk di Sulawesi Barat kita ambil di Kabupaten Majene. Nanti kita lanjut lagi. Oke, mungkin sekian Bung Irfan. Oke, baik, itulah tadi penjelasan tentang World Cleanup Day di mulai dari sejarahnya sampai gerakannya. Jadi World Cleanup Day adalah gerakan aksi bersih terbesar di dunia. Jadi dari tahun ke tahun itu berkembang jumlah negaranya, bertambah maksudnya. Karena di tahun lalu sekitar berapa ya? 180 lebih negara. 180 lebih ya. Jadi tahun ini 191 negara. Luar biasa ya. Ini kalau udah menjadi keresahan bersama nih, ya, menjadi keresahan bersama. Jadi target dari WCD tahun ini apa Kak? Oke. Selain untuk membersihkan, kan itu sudah pasti berdampak untuk lingkungan. Target yang lain apa? Mungkin yang akan lebih menyentuh ya, Kakak Cia nih yang akan bisa menjelaskan bagaimana strategi kita edukasi ini bisa dilakukan secara masif melalui lembaga pendidikan. Mungkin saya tambahkan dikit aja nih sebelum Kakak Cia ngambil. Jadi sesuai dengan harapan dan misi kita di awal bahwa WCD Sulawesi Barat secara umum pun akan melaksanakan mengingat bahwa gerakan aksi clean up ini bukan hanya sebatas itu toh yang akan kita lakukan ya. Tetapi harapan besar kita adalah bagaimana gerakan ini bisa berdampak lebih efisien dan signifikan. Itu yang perlu kita lakukan hari ini adalah menghadirkan kesadaran itu. Itu yang paling penting buat kita. Lingkungan kita hari ini mengharapkan bagaimana penduduknya, bagaimana masyarakatnya sadar mengolah lingkungan seperti apa. Nah, itu yang harapan kita. Makanya melalui knowledge chain ini yang dimonotori oleh Kakak Cia, nanti mungkin kedepannya akan kita laksanakan edukasi secara masif yang tidak akan berhenti satu titik aja gitu. Kita akan lakukan dari kampus ke kampus, dari lembaga pendidikan. Salah satunya mungkin sebagai bocoran, besok kami ini diajak sama SD 32 yang ada di dekat titik lokasi aksi untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi. Mungkin itu ya yang dari saya. Jadi pelibatan mahasiswa mungkin akan disampaikan ya, atau sama Kakak Cia. Keep smile Kakak Cia. Oke, jadi itu salah satu targetnya. Intinya World Cleanup Day tahun ini atau seperti tahun-tahun sebelumnya mengajak lebih banyak orang untuk
peduli terhadap lingkungan melalui pendidikan maupun masyarakat. Jadi selanjutnya kita mau tanya nih kepada Ibu dosen KCA. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa KCA ini adalah seorang dosen yang aktivitasnya mungkin hampir setiap hari di kampus. Jadi apa yang membuat jiwa atau apa yang membuat terpanggil hatinya untuk ikut nyumpung dalam Kortim di Sumber? Kalau dari saya sendiri, kadang kalau ke suatu daerah atau daerah sendiri, saya terlalu banyak melihat sampah yang berserakan di mana-mana ya. Pertama mungkin di daerah saya di Majene ini, salah satunya di daerah pelabuhan saya melihat jumlah sampah sangat banyak, padahal di sekitaran pelabuhan itu merupakan salah satu tempat wisata taman kota ya. Kemudian dan beberapa teman juga merasa resah dengan sampah yang berada di sekitaran situ, karena biasanya orang tua mereka menjalani pengobatan dengan berendam di air laut ya. Jadi terapi. Jadi otomatis sampah ini bisa mengganggu mungkin dari segi aroma ya gitu. Yang awalnya untuk sehat malah menjadi penyakit. Ya mungkin seperti itu. Jadi pemandangannya juga kurang baik. KCA ini beranjak dari keresahan juga, keprihatinannya beliau dengan lingkungan kita. Kemudian kan kita ini kan misal lagi menikmati suasana pantai, awalnya ingin lebih mencerahkan mata, tapi yang ada malah sampai berserakan, belum lagi yang pokok yang bertumpuk-tumpuk di situ ngambang. Jadi kita selain pemandangan mata yang kurang enak dilihat, aromanya juga ini membuat suasana tidak nyaman seperti itu. Jadi itu ya berangkat dari prihatinan seorang dosen terhadap lingkungan di daerahnya. Jadi bukan cuma tempat yang tadi dikatakan lagi, tapi mungkin sepanjang pesisir pantai. Ya, itu salah satunya. Salah satunya ya. Jadi sepanjang pesisir pantai itu dipenuhi dengan sampah, terkhusus sampah plastik. Jadi selanjutnya nih Kak, tentang bagaimana keterlibatan mahasiswa terhadap target kedepannya. Saya berharap mahasiswa kita atau adik-adik ya bisa lebih aktif ya dalam menjaga lingkungan sekitar, karena generasi kita berikutnya itu berada di tangan mahasiswa sendiri. Kemudian untuk di wilayah Sumbar sendiri, jumlah mahasiswanya juga semakin tahun semakin bertambah. Kemungkinan untuk sampahnya akan mengalami lonjakan. Jadi kalau kita lebih dahulu memperkenalkan bagaimana cara mengelola sampah dan apa akibat dari membuang sampah sembarangan itu, mungkin lebih bagus ya diperkenalkan. Betul ya. Ini udah sedikit tambahan Bung Irfan dan teman-teman pemirsa dari Teropong Lingkungan. Ini udah menjadi isu sentral yang teman-teman pernah laksanakan di program Sekolah Tadabur Alam. Teman-teman udah memberi alarm nih sama masyarakat dan pemerintah khususnya di Kabupaten Majene bahwa dengan begitu bertambahnya mahasiswa tiap tahun di kota pendidikan ini di Bumi Asal Melewang, itu harus menjadi poin buat kita. Maksudnya itu harus menjadi garis bawah buat kita bahwa dengan hadirnya massa atau dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa ini, pendatang ini dari luar sana, luar kota,
luar pulau bahkan, ini harus menjadi catatan buat kita semua dan khususnya pemerintah bahwa dengan hadirnya mereka ini sampah pun akan bertambah. Itu yang menjadi dorongan kita ke depannya untuk melakukan edukasi secara intens biar itu tadi bahasanya Kak Cia tadi, biar ini bisa kita antisipasi dari awal. Jadi mungkin melalui lembaga pendidikan salah satunya kampus kita bisa masuk memberi edukasi, dan sebenarnya overall semua ini tanpa ada dukungan dan partisipasi dari pemerintah pun itu akan sangat lamban penanganannya. Jadi umpamanya kalau pengadaan sarana tempat sampah misalnya, atau mungkin kayak armada, untuk lebih ditambah lagi armada sampahnya kan, untuk apa sampah itu dibuang di tempat sampah tetapi itu tidak dijemput juga ujung-ujungnya. Ini menjadi poin ya, catatan di kita, karena dari beberapa program yang teman-teman udah lakukan termasuk di susur pantai itu menjadi catatan nih di masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa masih kurangnya tempat sampah, masih jarangnya armada sampah itu sampai ke rumah mereka ngambil. Karena ini di daerah pesisir pantai. Karena kalau sampah khususnya sampah busuk yang mereka simpan di tempat di tong sampah udah berminggu-minggu tidak dijemput, ujung-ujungnya sampai itu akan kembali ke laut juga gitu. Jadi memang persoalan lingkungan kita khususnya di Sulawesi Barat ini memang sangat kompleks, Bung Irfan. Jadi inilah bukan menjadi penyurut semangat kita untuk melihat bahwa wajah Sulawesi Barat itu bisa bebas dari sampah gitu. Itu harapan kita bersama. Tetapi melalui itulah step by step gerakan-gerakan kecil ini yang harus kita lakukan, dan jangan hanya berhenti di WCD saja. Tetapi mungkin di lembaga-lembaga mahasiswa atau di komunitas yang ada di Sulawesi Barat ini bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan yang semacam ini gitu. Mari kita lakukan aksi, ya walaupun mungkin sehari tapi bisa kita kumpulkan beberapa ton. Itu dorongan kita. Jadi menarik sekali ya, karena seperti yang tadi disampaikan Kak Cia bahwa dari tahun ke tahun mahasiswa bertambah, otomatis sampah akan bertambah. Luar biasa sekali target ke depannya. Jadi bukan cuma mahasiswa saja ya Kak ya, tapi mungkin ke sekolah yang SMA, SD gitu ya. Masyarakat pun, lapisan masyarakat umum secara umum. Jadi gini sebenarnya targetnya on time teman-teman ke depan adalah kita mau menyentuh semua lapisan gitu. Semua lapisan masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan yang ada di SMA, di perkuliahan sampai di tingkat bawah, ini yang perlu kita edukasi. Nah, makanya sebenarnya partisipasi aktif dari mahasiswa itu yang kami sangat harapkan. Apalagi di lembaga pendidikan khususnya di mahasiswa kan punya program yang namanya KKN atau program pengabdian lah di masyarakat. Sebenarnya harapan kami isu lingkungan itu harus lebih masif lagi diangkat. Apalagi persoalan sampah ini bukan hanya yang ada di pesisir kok gitu. Tetapi persoalan dan problem sampah ini mulai dari hulu hingga hilir memang. Jadi untuk apa mungkin di daerah pesisir bersih, tetapi orang-orang atau masyarakat di hulu itu membuang sampah ke sungai yang ujung-ujungnya akan ngalir juga ke laut gitu. Jadi memang gerakan ini akan menjadi gerakan yang kalau secara kasat mata mau kita melihat itu proses yang lama, tetapi jangan surut gitu, bahwa makanya keterlibatan aktif dari semua lapisan masyarakat, khususnya nih kawan-kawan mahasiswa yang saat ini mungkin ada yang melaksanakan program pengabdian di masyarakat, mari kita gitu lebih aktif menyentuh edukasi lingkungan. Karena ya dengan suara-suara inilah yang mungkin akan mendorong, memberi wajah baru buat lingkungan kita di Sulawesi Barat. Misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang ingin ikut berpartisipasi atau mendaftar di hari aksi itu caranya bagaimana? Oke, ini mungkin lewat media sosial ya teman-teman dapat akses, termasuk kalau lebih mempermudah teman-teman ingin mengontak kami punya kontak di 082 351 451 123. Nanti mungkin Teropong Lingkungan bisa ngasih di layar ya biar teman-teman bisa langsung melihat gitu. Jadi mungkin itu salah satu ya, termasuk kayak persiapan ke depan ini informasi penting juga yang saya harapkan yang akan menjadi peserta aksi nantinya atau relawan. Harapan kami selepas dari informasi yang akan kita sebar, mungkin lewat media ini juga ya Bung Irfan, saya bisa sampaikan bahwa
para relawan nih atau peserta aksi yang ingin berpartisipasi di aksi clean up nanti wajib ya, bisa kami bahasakan wajib untuk membawa masker karena di Indonesia ini belum steril COVID. Jadi harapannya untuk semua peserta aksi bisa membawa masker, pakai topi pada cuaca hari ini panas kan. Terus bawa trambel minuman sendiri ini yang paling penting, karena bagaimana kita mengusahakan meminimalisir sampah yang akan kita bersihkan lagi di titiknya. Jadi kita usahakan para teman-teman nih yang ingin ikut terlibat pada aksi clean up nanti bawa wadah minum sendiri, terus bawa karung, itu aja sih Bung Irfan. Dan pakaiannya pakaian aman lah, maksudnya outdoor yang nyaman kita pakai. Oke, jadi mungkin terakhir nih kepada untuk memotivasi masyarakat ataupun mahasiswanya di luar sana, mengajaklah untuk peduli terhadap lingkungan. Kalau dari saya sendiri, peran kita untuk ke lingkungan, mengingat bukan cuma untuk mahasiswa ya, untuk semua kalangan sih. Karena sampah ini bakal berdampak untuk banyak orang. Begitu juga pada biota yang lainnya. Saya kepikiran ke perairan terus karena dia karena kemarin saya sempat snorkeling bersama teman-teman di daerah pantai daerah Dato. Nah, di situ saya melihat sebenarnya karang-karangnya bagus, cuman ada beberapa sampah yang tersangkut situ seperti karung, plastik semacam itu yang membuat pemandangan limbah pakaian semacam itu, jadi membuat pemandangan yang harusnya ingin dinikmati malah merusak ya, seperti itu. Jadi ikannya pun berlarian seperti itu. Kita ada juga nih Kak buat Kak Katri closing statement lah buat hari ini. Sekalian ngajak kembali ya. Oke, makasih Bung Irfan. Tadi melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Kakak Cia tadi, bahwa bumi hari ini, bumi kita ini menjerit sekarang. Polusi udara di mana-mana, cuaca kita tidak stabil, kadang hujan, kadang panas. Ini mungkin bisa salah satunya adalah persoalan dari kita juga nih. Manusia yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan, membakar sampah plastik sembarangan, sehingga polusi udara ini terganggu. Jadi kami mengajak nih kembali buat seluruh masyarakat lapisan yang ada di seluruh pelosok atau di daerah Sulawesi Barat untuk mari bergotong royong bersama-sama melaksanakan aksi di lingkungan kita masing-masing kalau bisa. Kalau memang ya di lingkungan kita masing-masing, mengajak turut serta andil untuk melaksanakan aksi clean up nanti pada tanggal 17 September 2022, di mana aksi clean up ini akan serentak dilaksanakan di 191 negara. Jadi mungkin teman-teman yang atau rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang tidak jauh dari titik aksi kita nantinya di pesisir Pantai Barane, bisa mari kita bersama-sama merapat bergotong royong untuk turut serta di aksi clean up ini. Karena teman-teman yang ingin terlibat di aksi kita jangan lupa membawa beberapa peralatan yang kami sampaikan di awal, bahwa mari kita masing-masing membawa wadah minuman sendiri, masker, kaos tangan biar lebih aman, pakaian yang layak atau outdoor, topi, mungkin panas waktunya. Jadi itu ya yang kami harapkan, masalah keterlibatan kita semua ini adalah menjadi mimpi kita ke depannya, melihat bagaimana bumi kita ini lebih bersih lagi. Terakhir juga dari saya bahwa mari kita peduli terhadap lingkungan, mari kita mempengaruhi teman-teman kita, keluarga kita. Nah, jadi jika belum bisa mempengaruhi mereka, minimal kita konsisten dulu kepada diri kita sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Bersedia
mampir di Akan senang mampir nih, akan sering-sering mampir kita ini. Apalagi ada disuguhi sama RS ya. Baik, terima kasih. Namun sebelum itu ya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk jangan lupa dukung channel kami, subscribe, komen, like, dan share juga sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Gitu ya, jangan lupa subscribe teman-teman nih. Biar sebagai edukasinya channel sampai edukasi. ke banyak orang. Oke, Terima kasih. sama-sama Bung Irfan. Sukses. Terpol lingkungan.